Ini adalah perjalanan singkat menggugat Tuhan. Bertahun-tahun saya ngabisin hidup dengan bekerja sebagai kuli. Sumpah bertahun-tahun, dan baru di 2024 kemarin saya berhenti. Saking udah capeknya sama kehidupan jadi kuli yang selalu miskin, dipandang rendah, finansial stuck di situ terus, panas-panasan tiap hari dan sebagainya. Pas di tahun 2017 saya mulai mempertanyakan, kemana nih Tuhan? Nyiptain manusia cuma untuk diinjek-injek, disuruh nelan penderitaan doang apa gimana nih? Katanya maha kuasa. Tapi kemahakuasaan macam apa yang bikin manusia hidup dalam penderitaan terus-menerus? Intinya saya capek jadi miskin. Kesana kemari nyari jawaban, ketemunya cuma kalimat sabar. Sabar men, dunia ini memang tempat Tuhan menguji. Barang siapa yang ikhlas dan sabar, maka akan mendapat imbalannya di akhirat nanti. Tapi akhirat itu kan fiksi. Bagi saya fiksi, dan jelas emang fiksi. Dengan panutan agama saya sekarang Al-Quran, di mana hal itu jelas multitafsir, saya nggak bisa tutup mata. Dalam hidup yang miskin, saya takut kalau kemiskinan saya di dunia ini nih, sebetulnya karena kebodohan dan kemalasan saya. Bisa aja kan saya miskin bukan karena Tuhan nggak ngasih rejeki, tapi karena saya terlalu tolol buat ngejemput rejeki yang udah Tuhan sediakan. Takutnya kayak gini, kalau emang nanti beneran ada kehidupan kedua di akhirat, terus gue nuntut ke Tuhan ngomong kayak gini, ya Allah, mana kenikmatan yang saya harapkan setelah saya menyelesaikan kehidupan yang menyakitkan di dunia itu ya Allah. Ternyata Tuhan bakal jawab gini, kamu menderita karena kemalasanmu sendiri ya. Aku sudah menetapkan hukum sebab akibat. Siapa yang berusaha, dia yang akan mendapat. Sudah kusediakan sesuai takarannya, tapi nggak gratis. Kamu harus usaha sendiri, nggak pasrah-pasrah doang. Kalau di akhirat Tuhan ngomong kayak gitu kan nggak mungkin juga gue bakal jawab kayak gini, Tuhan, kirain saya aturan mainnya nggak gitu. Banyak ulama-ulama yang saya jadiin panutan ngomong, sabar, ujian adalah rezeki dari Tuhan juga. Ikhlasin dalam semua hal yang Tuhan berikan. Saya diajarinya kayak gitu ya, sabar dan ikhlas aja dong Tuhan. Berarti saya kan korban dari kebodohan spiritual, dan itu bukan sepenuhnya salah saya dong. Saya pasrah bukan karena males, tapi karena emang diajarinya kayak gitu. Dan kalau dunia emang berjalan pakai hukum sebab akibat, berarti kemiskinan saya bukan cuma akibat kesalahan saya doang dong, tapi juga akibat karena kamu sebagai Tuhan udah ngebiarin ajaran yang salah itu nyebar, sampai saya dan jutaan orang lain kebentuk jadi orang yang cuman bisa sabar. Tapi itu cuman bayangan dan nggak mungkin Tuhan bisa didebat. Balik lagi ke pembahasan aja, saya kan kepikiran kalau keadaan miskin yang saya punya ini bukan takdir Tuhan, tapi karena emang saya malas dan bodoh. Pikiran itu tuh datang karena saya suka nonton konten-konten orang hebat yang selalu ngomong miskin adalah hasil akumulasi dari kebodohan. Kamu bodoh, maka kamu miskin. Nah, denger orang-orang hebat ngomong kayak gitu, saya tuh kepikiran, jangan-jangan iya ya. Saya langsung sadar kalau selama ini, di setiap kesulitan saya tuh cuman sabar, ngarep-ngarep rezeki datang, dan terus pasrah sama keadaan. Di situ, fakta bahwa saya miskin karena bodoh, itu tuh kayaknya makin kuat. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya nggak juga. Soalnya saya sepenuhnya yakin bahwa saya bekerja tuh udah semaksimal mungkin dengan kemampuan yang saya punya. Akhirnya saya kepikiran lagi, jangan-jangan kemampuan saya yang kurang. Jadi semaksimal apapun saya maksa, maka tetap stuck di situ aja. Dan pas saya tarik garis panjang ke belakang kehidupan saya, semua kemampuan saya, pola pikir, bahkan mental, itu semua dibentuk dari kecil. Orang tua saya adalah orang tua yang cukup sederhana, yang mampunya nyekolahin saya di sekolah yang biasa. Ngasih makanan juga dengan gizi yang seadanya. Semua pola kehidupan yang saya jalani sejak kecil akhirnya kan ngebentuk kemampuan yang saya punya sekarang ini. Logikanya orang yang hidup dari fondasi kekurangan, maka akan tumbuh dengan kemampuan yang juga mungkin kekurangan. Apa gara-gara itu ya saya miskin? Terus kalau gitu, apa kita sebagai manusia yang lahir dari kalangan bawah harus mempertanggungjawabkan kebodohan ini dan harus nerima hidup miskin? Atau Tuhan punya kompensasi untuk masing-masing orang karena memang terlahir dari situasi yang beda-beda? Apa karena itulah akhirat ada sebagai tempat keadilan karena di dunia orang lahir sampai mati gak selalu sama keadaannya? Masa ya mereka yang lahir dari keluarga kaya dengan segala fasilitasnya berhak ngomong, kalau miskin berarti malas dan bodoh, terus yang miskin harus menerima aja gitu? Soalnya banyak orang miskin yang emang udah usaha mati-matian tapi tetap miskin. Gak karena bodoh, tapi kemampuannya emang segitu. Mungkin bapak-bapak kita. Contohnya beberapa teman kuli saya, kerja sebagai kuli dan gajinya harus dipakai untuk ngidupin keluarganya di kampung, adiknya sekolah, mamanya minta beras, dan banyak sebagainya. Dengan mata kepala saya sendiri, saya tuh ngeliat ada orang yang berusaha abis-abisan, tapi tetap miskin. Terus yang bener yang mana? Kemiskinan itu emang jalan Tuhan atau hasil dari akumulasi kebodohan? Akhirnya di titik itu tuh pada saat itu, saya mutusin buat berpikir kalau kemiskinan itu tuh nggak melulu, nggak selalu gara-gara kebodohan. Pasti ada rahasia kehidupan yang dipegang Tuhan. Dunia ini memang timpang karena Tuhan punya matematikanya sendiri. Soalnya nggak masuk akal banget kalau kemiskinan itu selalu karena kebodohan, padahal pondasi awalnya aja beda-beda, masa harus nyampe ke titik yang sama? Nggak mungkin kan? Kalau gitu kan biarin Tuhan aja yang ngatur, saya pasrahin aja semuanya, karena pasti Tuhan berkuasa di atas segalanya. Tapi kalau saya mikirnya kayak gitu, itu tuh kepercayaan buta, dan saya nggak mau itu. Saya pengen bukti
pengen bukti yang bisa dinalar bahwa semua nasib yang disandang manusia itu emang kuasa Tuhan. Saya nggak pengen percaya-percaya doang kalau emang Tuhan berkuasa sepenuhnya di atas manusia. Secara nalar harusnya ada buktinya. Tapi buktinya apa kalau Tuhan berkuasa atas segalanya? Kalau cuma bilang ya semua bencana yang kita lihat ini tuh karena Tuhan. Yang lahir cacat karena Tuhan, miskin karena Tuhan, kaya atas izin Tuhan juga. Kalau semua itu adalah bukti kuasa Tuhan, bagi saya tuh rasionalnya terlalu cetek. Ada argumen lain yang lebih masuk akal. Banyak bayi lahir cacat bukan karena takdir mistis, tapi karena kelalaian orang tuanya dalam merencanakan kehamilan, faktor kesehatan, gizi, atau lingkungan. Bencana banyak terjadi karena ulah manusianya juga. Misal penebangan hutan, bangunan di zona rawan, atau kesalahan teknis. Kemiskinan juga nggak selalu soal takdir. Kadang karena kurangnya usaha, kesempatan, atau akses terhadap pendidikan. Terus kuasa Tuhan di dunia ini yang bisa dilihat dan dinalar tuh sebenarnya apa? Akhirnya saya muter-muter dan nyari-nyari jawaban. Dan ketemulah dengan satu ayat. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Melihat ayat itu tuh kayak muncul harapan di pikiran saya. Tuhan ngomong memperlihatkan tanda di segala penjuru. Di segala penjuru loh. Berarti banyak dong tanda-tandanya. Apa sih tanda yang dimaksud? Bisa nggak sih saya lihat? Kalau tandanya nggak kelihatan atau bahkan dirahasiakan Tuhan, maka itu jelas bukan tanda tapi cuma omong kosong belaka. Setelah saya nyari-nyari, ternyata tandanya tuh deket banget sama kehidupan kita. Kita akan bahas mulai dari yang paling dasar, yaitu lahirnya dunia atau alam semesta ini. Kalau teori Big Bang benar, semesta ini awalnya cuma ledakan energi raksasa. Harusnya semesta berantakan banget, nggak karuan, acak-acakan, asal-asalan. Tapi anehnya, semesta yang katanya lahir dari ledakan ini malah menghasilkan sebuah keteraturan yang sangat presisi. Hukum gravitasi stabil, cahaya punya kecepatan konstan, dan bumi ada jarak yang pas sama matahari. Nggak terlalu jauh biar nggak beku, nggak terlalu dekat biar nggak terbakar. Kalau itu kebetulan, nggak mungkin juga presisi itu. Albert Einstein pernah bilang, hal yang paling nggak bisa dipahami dari alam semesta adalah bahwa ia bisa dipahami. Einstein bingung kenapa semesta ini malah logis, kenapa hukum-hukum fisika konsisten, rapi, dan bisa dimengerti pakai matematika. Kalau hanya ledakan, masa iya sepresisi itu? Dan sejauh ini, sains cuma mempelajari bagaimana semesta bekerja. Tapi untuk alasan kenapa alam semesta ada, sains nggak bisa ngejawabnya. Jadi ya udah, berarti itu merupakan sebuah tanda dong. Soalnya Al-Quran surat Ali Imran juga bilang, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Gak cuman itu, Quran surat Al-Mulk juga ngomong, kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Itu kan kayak ngomong ke manusia, lihat nih, gak ada ketidakseimbangan sedikit pun. Silahkan cari kalau ada. Fix itu tanda kalau Tuhan emang kuasa dong, gak bisa dibantah. Sekarang coba kita geser ke diri kita. Tubuh kita itu gila banget. Menurut penelitian, ada sekitar 37 triliun sel kerja bareng. Itu bekerja tanpa kita harus mikirin satu persatu. Hati nyaring darah, ginjal nyaring racun, otak ngatur listrik biar kita bisa ngomong. Dan semua itu diatur sama kode genetik bernama DNA. Masa ya cuma kebetulan? Ngelihat bukti-bukti itu, otak saya tuh kayak ngomong ke hati saya, ayo dong anjing, percaya bahwa semua emang skenarionya Tuhan, termasuk kemiskinan yang saya punya juga masuk ke skenarionya. Pada titik itu, saya ngerasa semua pencarian ini kayak garis-garis kecil yang akhirnya ketemu di satu titik. Dari hidup sebagai kuli, melihat sendiri realitas hidup, melewati rasa marah kepada Tuhan, mempertanyakan ajaran yang saya dapat sejak kecil, sampai menelusuri sains tentang alam semesta dan tubuh manusia, saya akhirnya sadar akan satu hal. Orang sukses yang ngomong kemiskinan adalah hasil akumulasi dari kebodohan itu, salah secara logis. Saya garis bawahi salah secara logis. Mereka lupa satu variabel besar, yaitu titik awal kehidupan. Setiap manusia tuh memulai dari tempat yang berbeda. Tapi saya juga berhenti percaya bahwa semua penderitaan adalah takdir yang murni. Karena Tuhan menciptakan dunia dengan hukum sebab akibat. Ya penciptaan alam semesta ini bisa jadi buktinya. Kalau kita diam ya nggak bakal ada yang berubah. Tuhan aja ngomong nggak bakal ngerubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang ngerubah sendiri. Ya gitu ngomongnya. Maka dari itu kalau kita dikasih tenaga dan kemampuan buat berusaha tapi males-malesan, itu sangat logis kalau dibilang tolol setolol-tololnya. Segala kemampuan yang kita punya itu tuh kayak rezeki. Sebenarnya itu rezeki. Dan tugas kita adalah make sebaik mungkin yang kita bisa. Dan dari pemikiran itu, pelan-pelan saya mulai lihat gambaran yang lebih lengkap tentang hidup saya sendiri. Akhirnya saya berhenti berpikir bahwa kemiskinan ini sepenuhnya salah saya, tapi saya juga berhenti menyalahkan Tuhan. Saya milih berdiri di tengah, berusaha sekeras yang saya bisa, gunain semua tenaga dan akal yang sudah Allah titipkan. Tapi saya juga sadar, bukan saya yang memilih lahir startnya di mana, medan hidup saya akan seperti apa, kemampuan saya dibentuk seperti apa, dan pada akhirnya saya akan finish sebagai apa. Tugas saya cuma satu, lari sejauh yang saya bisa di lintasan yang Tuhan ciptakan. Saya percaya setiap lintasan punya garis finishnya. Dan buat saya, itu tuh bukan kepercayaan buta, itu adalah kesimpulan yang lahir dari logika, pengalaman, dan realitas yang saya lihat sendiri.
Sebelum pamit, kalau konten ini berguna, bantu support dong. Follow doang nggak apa-apa. Saya tuh janjiin, saya bakal banyak ngeriset dan apa segala macam. Pokoknya ngeriset, ngerangkum secara mendalam. Jadi follow saya tuh adalah investasi isi kepala yang baik sebenarnya. Soalnya kalau saya bikin konten nggak ngasilin duit kayak sekarang ini, takutnya saya bakal jadi kuli lagi dan nggak ada yang mau riset pemahaman kayak saya selain saya. Ngomong apa sih? Intinya support. Intinya support lah kalau mau, kalau enggak ya harus mau. Bye-bye.